yang punya pagar laut siapa, buang dulu fufu fafanya, baru ketahuan yang punyanya. Apalah maksudnya. Kemarin ada berita itu yang mengatakan, wah ini semua orang tahu pagar laut. Kan itu kan artis terkenal apa-apa. Itu saya angkat itu dari salah satu berita. Jerry itu memang warga desa. Ya, itu siapa itu? Ya, dia itu sebenarnya kinayah kalau dalam istilah agama atau ungkapan majazi. Yang dimaksud itu artis itu adalah orang yang sering disebut-sebut. Yang dimaksud ya Aguan. Karena Aguan kan jadi artis baru saat ini gitu. Iya. Oh, bukan ke artis-artis yang umum itu bukan. Gitu, maksudnya semua orang udah tahu di Aguan. Sekarang kan kayak jadi artis Aguan itu gitu loh. Oke. Jadi semua orang sudah tahu dia dan kemudian itulah yang disebut oleh si Khalid itu kan, Aguan lah, si dia Encun lah, iya, betul. si Ali Hanafiah betul. Oke. Kalau saya dengar aktornya itu aja gitu ya. Jadi sebenarnya gampang ya, nggak susah. Ya susahnya itu adalah polisinya pusing kepalanya mungkin. Mungkin kalau Pak Listio Sigit Prabowo diganti, enggak lah, mudah-mudahan lah. Saya sih berharap benar diganti nih. Kalau kita masalahnya institusional gimana? Paling tidak orang yang baru tadi tidak punya beban untuk memperbaiki institusi. Kalau Pak Listio berat. Oke, Anda yakin tuh ada misalnya calon Kapolri yang tidak terbelenggu dengan para 100% sih enggak. Cuman paling tidak ada harapan. Kalau saya sih gampang. Siapa? Ya tinggal Prabowo bilang, Anda mau masih jadi Kapolri enggak? Selesaikan. Kalau enggak, Anda saya copot. Kan mestinya begitu kan? Nah, memang saya anggap pembicaraan itu enggak pernah ada. Problemnya memang kalaupun di ultimatum begitu, Listio yang menangani, kepercayaan publiknya yang kurang. Ya tapi tidak ada public order seperti itu. Iya sih. Karena begini. Paradigma berpikir pejabat kita termasuk Prabowo ini adalah dia tidak ingin mempermalukan sesama pejabat kan begitu. Tapi dia boleh mempermalukan rakyat, boleh dia mengkhianati rakyat. Gitu. Artinya kan rakyat first mestinya kan. Rakyat first. Yang namanya pejabat itu prioritas kesekian kan. Rakyat dulu nih. Anda mau bekerja buat rakyat enggak? Karena pidatonya ngancam-ngancam melulu cuma pidato doang. Dulu saya dalam sebuah artikel sempat sebut juga ya misalkan Ahmad Doviri itu layak lah begitu untuk pengganti gitu. Baik secara jabatan, posisi, kesenioran dan macam-macam lah. Termasuk enggak ada catatan yang berkaitan dengan masyarakat konfrontatif gitu loh. Kalau yang lain-lain ya ada catatan lah kita. Cuman yang kembali lagi hak prerogatif seorang presiden. Ahmad Doviri udah pensiun jangan mau pensiun. Terakhir Wakapolri gak tahu sekarang. Oh sekarang Wakapolri Ahmad Doviri ya? Iya kayak nggak salah. Dulu pernah jadi kan Kapolda DIY kan masalah. Iya. Dan kasusnya Sambo dia yang jadi hakim. Ahmad Doviri kan Agung Budi Marioto tiga komjen itu. Iya komjen. Kemudian ini. Oke sobat era sekalian, apalagi nih Indonesia. Ada juga orang memang kalau sudah tahu kasusnya dia pengen yang XX apa. Iya, dia nggak mau mendengar sesuatu yang udah dia ketahui gitu loh. Gitu. Tapi ada juga yang kita ini. Gus Nur dan Bambang Tri kapan pembebasan bersyarat? Ini cuma sekedar komplimen aja. Ada dia pembebasan bersyarat Gus Nur sama ini. Harusnya udah proses tapi belum nyampe gitu. Dan memang sebelumnya ada narasi dia akan mendapatkan amnesti yang kemarin itu loh. Iya, yang omon-omon amnesti. Saya bilang, paling juga omon-omon, terbukti ternyata omon-omon. Iya, katanya mau diamnesti, malah para koruptor juga mau koruptor. Saya bilang begini, kayak itu narasi penyeimbang untuk melegitimasi yang koruptor dikasih amnesti, aktivis juga. Iya. Begitu koruptornya nggak dapat persetujuan publik, yang aktivis juga ini dibatalin. Sebenarnya cuma penyeimbang doang waktu itu. Jadi dagangan jadinya cuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Bayangkan ya, kalau kita lihat pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak boleh ya dimiliki oleh perseorangan. Pagar laut seperti itu. Ini prinsip dalam bernegara.
Jadi kalau kita misalnya kaitkan dengan kemakmuran, kemajuan, maka kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kemajuan atau kemakmuran segelintir orang saja. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma berpikir, sobat era sekalian, kenapa misalnya kita menolak PIK Pantai Indah Kapuk 2 misalnya? Pertama, soal PSN itu memang tidak clear awalnya. Sekarang saja diklarifikasi bahwa hanya sebagian, kalau tidak salah 1000-an hektar PSN, sisanya tidak. Tetapi kan di lapangan, sebagaimana sering disampaikan Said Didu, itu terkesan, sobat era sekalian, itu daerah tuh PIK semua. Mau dijadikan kawasan eksklusif, mau dijadikan seperti Singapura. Kita tidak menolak kemajuan, tetapi ada satu hal bahwa membandingkan dengan Singapura misalnya, tidak relevan. Karena kalau Singapura, sobat era sekalian, Singapura itu satu negara as a whole, sebagai satu kesatuan. Jadi mayoritas masyarakat bisa menikmati tanah dan kemajuan itu sebagai satu kesatuan. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, disparitas begitu tinggi. Bayangkan, kalau dibuat tempat-tempat eksklusif, yang terjadi adalah kesenjangan makin lebar dan kemudian akan bisa memacu masalah-masalah sosial di kemudian hari. Karena itu, kemakmuran harus milik bersama. Kalau seandainya ada kue satu potong, maka lebih baik potongan itu diberikan kepada banyak orang dibandingkan kepada 1-2 gelintir orang. Jadi begitu ya prinsipnya sobat era sekalian. Jadi membela rakyat banyak, bukan membela segelintir orang dengan kemampuan luar biasa secara finansial dan dekat dengan kekuasaan. Termasuk pagar laut. Rasionalitas kita, coba buat apa laut dipagari? Maka tidak lain, bisnis. Reklamasi. Kalau seandainya itu untuk menahan pasir, ya, agar kemudian tidak dibawa lagi ke laut, yang terjadi adalah tujuannya adalah reklamasi. Tujuannya mendapatkan tanah secara murah dan mudah. Padahal kita tahu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak bisa seenaknya saja, sobat era sekalian. Jadi ini bukan tentang orang, bukan tentang siapapun, aguan atau selebriti yang disebut-sebut itu, ya. Tetapi ini adalah tentang bernegara, tentang tekad, ya, bagaimana rakyat Indonesia dimerdekakan semuanya. Not only merdeka secara teritorial, tapi betul-betul merdeka secara individual. Salah satunya adalah bebas, free from hunger, bebas dari rasa lapar, ya, bebas dari kehidupan yang tidak layak. Karena itu negara mempromosikan pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Coba kita lihat saudara sekalian, kita sedikit bacakan ya. Nelayan Pulau Cangir ungkap selebritis dalang pagar laut 30 km .2 yang sekarang lagi booming. Apa ya inisial yang lagi booming itu? Oke, coba kita bacakan komentar, bukan komentarnya ya, beritanya dulu baru kita lihat komentarnya. Tribunnews.com Tangerang, ya, seorang nelayan Pulau Cangir memberikan informasi pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km merupakan seorang selebriti tanah air. Oke. Bahkan nelayan tersebut mengatakan selebriti yang dimaksudkan sangat terkenal ya. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu
ungkap Heru sambil tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live Minggu. And then the question is, siapa selebriti yang terkenal booming? Dan pasti yang berbisnis dong, ya. Kalau nggak berbisnis kan nggak mungkin dia pagar-pagari laut tersebut. Heru mengatakan telah mengetahui pemasangan pagar laut cukup lama. Heru shock saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing. Misalnya budidaya kerapu ada panjang, lebar, tinggi. Budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau, misalnya spek menangkap cumi atau udang. Bukan begitu kayak bagan apung, makanya bukan alasan pagar itu dibuat budidaya masyarakat. Saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru. Ya, ada yang mengatakan pagar itu untuk menahan yang namanya pasir pantai agar tidak balik ke laut, sehingga itu akan menjadi cikal bakal reklamasi atau penambahan lahan, ya. Sejak awal pembangunan pagar laut tersebut tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. And the question is, kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh pemerintah tetapi dilakukan oleh seorang selebriti, wah luar biasa. Dia bisa memiliki laut, ya. Padahal tidak ada orang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to Indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih, ya. Not belongs to even Prabowo himself, ya. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Harusnya awalnya koordinasi dulu, sosial dulu ke warga sekitar. Kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih masyarakat, kita mau bikin pagar biar ada hasilnya, pemberdayaannya, paling tidak kan ada masukan. Itu salah besar, kata Heru. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah kalau standar pekerja Tangerang Utara sekitar 100 sampai 125 ribu per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru, ya. Biasanya penguasa atau pengusaha seperti ini kejar target seiring dengan kekuasaan yang dia punya, ya. Jadi dia takut tuh kalau kekuasaan berganti kemudian not in favor terhadap bisnisnya, makanya dikejar sedapat mungkin. Itulah di Indonesia, kalau yang namanya pengusaha itu berbisnis karena dekat dengan penguasa, not because of his professionalism, but because he is inside the positions of the government, of the government. Jadi government inside, di dalam government, tetapi tentu kita minta governmentnya nggak begitu dong, ya. Oke, ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP. KKP itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, KKP, ya, agar segera mencabut pagar laut tersebut. Luar biasa, ya, berani nggak masalahnya? Harapan saya sih simple, cabut lagi seperti semula. Ngapain ditunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi ditunda, nanti masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kegiatan itu bukan 1-2 bulan, 5 bulan mah udah ada. Bukannya nggak tahu, saya pernah dari awal dia survei ke sini, pernah sidak, tapi kok nggak ada tindak lanjutnya, pinta Heru. Yang masangnya siapa? Dia yang cabut, jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi yang nyabut, apalagi sampai TNI Polri yang nyabut, malu-maluin. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Negara kalah sama perusahaan swasta, sambungnya. Jadi yang namanya land hungry, penyakit lapar ini luar biasa, ya. Bantahan PIK 2, Pantai Indi Kapuk 2, angkat bicara soal pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Manajemen pengelola PIK 2, Tony, menyatakan pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya.
Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony, ditemui di PIK 2 Tangerang Minggu. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional PSN PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini, bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Ya, sahabat sekalian, pertanyaannya adalah, ya sebagaimana disampaikan Said Didu di Refli Harun Channel juga, ya, memang PSN itu sebagian kecil saja dari PIK 2, tetapi mantra PSN itu digunakan untuk membayar atau mengganti rugi secara murah tanah-tanah rakyat. In the name, ya, PSM, ya, in the name of PSM, on behalf PSM, kemudian masyarakat digusur. Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya bukan PSN, ada mantranya, ya sudah, jual beli biasa saja. Dan juga tidak boleh ada sebuah, katakanlah, kelompok masyarakat yang hidup secara eksklusif dengan mengambil tanah orang. Jangan lupa bahwa banyak sekali rakyat kecil yang hidup di area yang dinamakan PIK 2 tersebut. Ya, mereka sudah hidup lama di situ. Mereka juga bergantung pada alam. Mungkin mereka nelayan. Mungkin juga mereka mengandalkan kegiatan ekonomi yang lainnya. Dan mereka kemudian harus rela menyerahkan tanah. Padahal laut milik bersama bisa untuk sumber rezeki, ya, sesuai dengan aturan tentunya, dan tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Jadi sahabat era sekalian, who is the name? Saya kira saya tidak punya kapasitas untuk reveal the name, tetapi kita bisa membayangkan kalau clue-nya adalah selebriti, ya, kemudian lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini. Pertanyaannya adalah, adakah kemudian linknya kepada penguasa atau pengusaha yang melakukan bisnis di PIK 2 misalnya? Ini kan juga harus dilihat. Jangan sampai kemudian seolah-olah pihak lain yang terlibat, tetapi kemudian ada kaitan, ikatan, ada kolaborasi, ya, ada cooperation di antara berbagai pihak tersebut, hanya berbagi peran saja, yaitu division of labor. Sahabat sekalian, negara harus adil, ya, negara harus hadir untuk semua orang, tidak hanya adil dan hadir untuk sekelompok orang saja, atau hanya untuk mereka yang mendukung kekuasaan. Karena misalnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu disumpah untuk menjadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden para konglomerat, bukan presiden para cukong, bukan presiden para selebriti atau presiden pendukung saja. Ya, kalaupun ada orang yang memilih di luar pemerintahan bersikap kritis, itu adalah constitutional right, hak konstitusional, ya. Jadi kita harus paham bahwa Indonesia ini dibangun atas dasar konstitusi, dan konstitusi itu konstitusi yang menolerir perbedaan pendapat, perbedaan sikap politik, tetapi once Anda diangkat sebagai pemimpin, maka adalah Anda president for all people, not for a certain group in society, ya.